Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat selalu dan sukacita selalu ya adik-adik. Kembali bertemu bersama Karini untuk melanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan kepadamu atas segala berkat dan anugerah Tuhan. Ya kami dapat kembali melaksanakan ini Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah Tuhan. Tuhan Yesus masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk kembali melaksanakan ibadah online kami Tuhan. Walaupun kami melaksanakan secara online Tuhan, tapi itu tidak terhalang sukacita kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon untuk campur tangan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami, agar hati dan pikiran kami Tuhan tertuju kepada Tuhan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar kami benar-benar berkonsentrasi Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, serta menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkata-katalah Tuhan melalui hamba-Mu ini, agar hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Untuk menambah sukacita kita, mari kita nyanyikan lagu pembukaan kita, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita nyanyikan bersama-sama dan penuh semangat ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Bahan bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, dapat membaca bahan Alkitab kita terlebih dahulu. Dan kakak akan berikan kesempatan bagi adik-adik yang ingin membaca dan dapat sejenak memberhentikan video ini. Baiklah adik-adik, tema kita pada hari ini adalah belajar peduli dan bertanggung jawab. Nah, kembali kita melanjutkan tentang Bapak Musa. Pasti adik-adik sudah tahu siapa Bapak Musa. Bapak Musa adalah Bapak yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Nah, sebagai bangsa yang baru keluar dari tanah perbudakan, diperlukannya peraturan hukum atau penatanan hidup bangsa Israel. Jadi adik-adik, begitu banyak bangsa Israel datang kepada Bapak Musa agar dibantu dan diselesaikan permasalahannya. Dan adik-adik, Bapak Musa menyelesaikan semua masalah dan memutuskan masalah itu sendirian adik-adik. Bapak Musa lelah dan capek melakukan itu sendirian dari pagi hingga sore hari adik-adik. Suatu hari, datanglah bapak mertua dari Musa bernama Yitro sambil berkata, Musa, kamu kelihatan lelah sekali. Dan Bapak Musa pun menjawab, iya, karena aku harus menyelesaikan banyak masalah. Kemudian Bapak Yitro memberikan nasihat kepada Musa agar mencoba untuk memikirkan pekerjaannya itu terlalu berat dan ia harus membutuhkan orang lain untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah itu. Maka sebaiknya kamu Musa harus mencari orang-orang yang membantu pekerjaanmu. Hal itu adalah hal yang disampaikan Bapak Yitro kepada Musa.
Kemudian Musa itu menjawab, "Aduh, saya belum melihat ada orang yang bisa menggantikan posisi saya atau yang bisa melakukan tugas saya." Nah, adik-adik, di sini Bapak Musa ragu apakah ada yang bisa menggantikannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan bangsa Israel. Namun, adik-adik, nasihat dari Bapak Yitro adalah bagus. Nah, memang pada saat itu bangsa Israel belum bisa membantu tugas dari Bapak Musa. Tapi jika mereka diajari untuk melaksanakan tanggung jawab yang sederhana, yang utama adalah mereka mau belajar, jujur, dan dapat dipercaya. Kalau yang mengerjakan tugas itu banyak orang dan bersama-sama serta bertanggung jawab, pasti pekerjaan itu akan lebih ringan. Begitupun yang dinasihati Bapak Yitro kepada Musa, agar Bapak Musa mampu membagi-bagikan tugas yang diberikan kepada orang-orang pilihan tersebut sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dengan demikian, masalah-masalah yang ada dalam diri bangsa Israel dapat cepat diselesaikan, dan Musa tidak menjadi kelelahan lagi. Akhirnya, Bapak Musa pun mendengarkan nasihat dari Bapak Yitro. Bapak Musa memilih beberapa orang untuk ikut serta dan mengambil bagian dalam membantu pekerjaannya. Akhirnya, pekerjaan Bapak Musa tidak lagi melelahkan. Dan banyak orang juga ikut belajar bagaimana membantu pekerjaan Bapak Musa untuk menyelesaikan tugasnya. Sama seperti umat Israel pada saat itu, adik-adik. Kita sebagai umat Allah juga perlu ikut mengambil bagian kita seperti dalam persekutuan kita, yaitu ibadah sekolah minggu. Sekalipun yang bisa kita lakukan sangat sederhana dan terbatas, tapi tetap dapat memberi pesan dan sangat berarti bagi orang lain. Apalagi semakin banyak orang yang sadar dan bersedia mengambil peran, maka pekerjaan itu akan lebih ringan. Mari kita peduli dan siap bertanggung jawab, serta saling bekerja sama untuk membantu orang lain. Seperti pada guru, pada orang tua, pada kakak, abang, dan teman kita. Nah, seperti itulah cerita kita pada hari ini adik-adik. Kiranya firman yang kakak sampaikan dapat menjadi berkat buat adik-adik. Ibadah sekolah minggu kita pada hari ini telah berakhir. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan Tuhan hingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, hari ini kami belajar untuk memiliki rasa peduli dan bertanggung jawab dalam setiap tugas yang Tuhan berikan. Tuhan, ajari kami untuk mampu mengambil peran kami masing-masing sesuai dengan kemampuan kami, Tuhan, agar kami bisa melayani Tuhan dan agar kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk masa sekolah adik-adik kami. Berkati ya Tuhan, apa yang mereka kerjakan kiranya berkenan, berikan mereka kepintaran, serta berikan mereka kesehatan selalu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Engkau pelihara hidupnya Tuhan Yesus. Engkau akan berikan mereka kesehatan dan berikan mereka tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kami anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus, hanya kepadamu saja kami meminta dan memohon pertolongan. Ampuni segala dosa kami Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang sedang sakit. Apapun sakitnya Tuhan, Engkau yang menyembuhkannya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersuka cita untuk adik-adik kami yang bisa merayakan ulang tahun Tuhan. Engkau berikan mereka umur panjang, sehat selalu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan Yesus. Berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga untuk guru sekolah minggunya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga setiap pemimpin gereja kami Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Hanya kepadamu saja kami berserah dan memohon pertolongan. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Marilah kita berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Shalom.